Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita belajar lagi tentang aswaja, ya, materi aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sebagai pelajar NU khususnya harus paham dan tahu bagaimana sejarah asal-usul lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita simak pelajaran hari ini. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak. Nah, bab 1 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firqah. Apa itu firqah? Firqah itu adalah golongan atau suatu kelompok. Nah, poin pertama, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang paham keagamaannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi NU itu paham agamanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terbagi menjadi 3 kata. Yang pertama, ahlun. Artinya apa? Artinya keluarga, bisa diartikan golongan ataupun pengikut. Kemudian as-sunnah itu artinya sabda atau perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, al-jamaah, artinya kumpulan atau kelompok sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Jadi kalau ketiga kata ini dijadikan satu, maka jadilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, next. Lanjut ya. Nah, masih sama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firqah. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah pernah bersabda bahwa Rasulullah memperkirakan bahwa umat Islam kelak terpecah menjadi 73 golongan, dan satu diantaranya yang akan selamat, yakni ma'ana alaihin yauma wa ashabi. Artinya mereka selalu setia mengamalkan apa yang aku perbuat pada hari ini dan para sahabatku. Nah, jadi salah satunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini besok ketika hari kiamat akan terselamatkan. Ya, jadi ada 73 golongan. Ya, umat Islam terpecah menjadi 73. Salah satu yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun banyak sekali yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, aliran-aliran lain mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, kemudian yang kedua, sesudah masa sahabat, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga digunakan untuk membedakan dengan golongan kaum Syiah. Ya, jadi orang Syiah itu sendiri, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sendiri. Maka kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini digunakan untuk membedakan mana orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mana orang Syiah. Dalam perkembangan berikutnya muncul istilah
Ahlussunnah wal Jamaah sebagai aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, jadi semakin berkembangnya zaman, ya, muncullah istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini sebagai aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini sendiri-sendiri, nanti imamnya Asy'ariyah sendiri, imamnya Maturidiyah ini juga sendiri, tapi masih dalam satu lingkup, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, aliran tersebut merupakan firqah dalam Islam, adalah para pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, untuk Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah di Asy'ariyah, makanya diambil Asy'ariyah ini disebut diambilkan dari namanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, akhirnya dinamakan Asy'ariyah. Dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, makanya dinamakan Maturidiyah. Ya. Oke, next. Masih sama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah. Nah, kedua imam tersebut sangat berjasa dalam mengumpulkan dan merumuskan akidah Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Sejarah latar belakang lahirnya firqah Aswaja. Yang pertama, Aswaja disebut juga Aswadul A'dam, yang artinya golongan terbesar umat Islam. Memang di dunia ini, ya, jamaah terbesar itu adalah jamaah Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dikatakan Aswadul A'dam. Kemudian yang kedua, banyak aliran-aliran baru yang muncul disebabkan karena perselisihan politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan hingga pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali aliran-aliran baru yang bermunculan. Karena apa? Karena diselisihkan oleh yang namanya politik. Tuh. Kalau di zamannya Khalifah Abu Bakar dan Umar itu masih aman, ya. Jadi kemudian jatuh pada Khalifah ketiga dan keempat itu mulai ada perbedaan-perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, muncullah aliran baru, yakni Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Ya, ini aliran baru. Namun yang dari ketiga aliran itu yang terbesar adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini golongannya juga besar, ya. Golongannya juga besar. Nah, Khalifah Al-Ma'mun menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Nah, ini Khalifah adalah pemimpin daerah di masa itu, ya. Yakni Imam Al-Ma'mun ini menjadikan aliran Mu'tazilah ini sebagai mazhab atau sebagai anutan resmi di negara tersebut. Jadi seluruh umat Islam dipaksa untuk mengikutinya, dipaksa. Kemudian yang selanjutnya, dalam keadaan demikian muncullah seorang Abu Hasan al-Asy'ari tadi, ya, dari aliran Asy'ariyah atau Aswaja itu tadi, yang semula, ya, Syekh Imam Abu Hasan ini mengikuti Mu'tazilah, jadi pengikutnya Mu'tazilah, dan akhirnya suatu saat beliau keluar dari golongan Mu'tazilah dan akhirnya mendirikan Ahlussunnah wal Jamaah atau aliran Asy'ariyah itu tadi. Nah, oke, cukup dulu materi Aswaja kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, ya. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar, ya. Kalau bisa berikan pendapat kalian, ya, tentang materi pada
video kali ini. Ya, terima kasih. Bila mana ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.